Saudara sekalian yang mulia, tidak ada kenikmatan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba sesudah nikmatul iman wal Islam selain kenikmatan diizinkan oleh Allah kakinya menginjak bumi yang di situ ada Baitullah dan menginjak bumi yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan besar. Bisa haji, bisa umrah, nikmat yang tidak ada bandingannya. Kita jangan mengeluh walaupun udah senja, ngapa saya udah tua ke Mekah? Jangan. Karena dulu waktu kita muda, duit banyak, nggak nyampe-nyampe juga. Jadi nyampenya di usia ini adalah yang terbaik dari Allah buat kita. Begitu. Jangan dilamunin, jangan dipusingin. Karena itu berbicara haji tidak ada satupun orang yang menunaikan ibadah haji melainkan terbesit di hatinya pengen hajinya dianugerahi oleh Allah haji mabrur. Ini yang mabrur hajinya, bukan orangnya. Jadi tidak ada moga menjadi hajah mabrurah, ngawur namanya. Ngawur namanya. Bukan orangnya yang diterima tuh ibadahnya. Moga haji mabrur, jadi ibadahnya diterima. Begitu, baik itu orangnya laki ataupun orangnya perempuan, hajinya mabrur. Tidak disebut hajah baik gitu. Enggak begitu. Itu namanya ngarang-ngarang. Begitu, tidak memahami konsep agama. Jadi ibadahnya gitu. Jadi haji itu bukan haji mabrur, haji orang yang berhaji. Hajah perempuan yang berhaji. Enggak, haji ibadah dari orang tersebut. Kata dasar. Semua orang berhaji pengen hajinya mabrur. Lawanannya haji mardud. Mardud itu haji yang tidak diterima. Orangnya mau ke Mekah tapi nggak diterima sama Allah. Begitu. Namanya mardud. Yang diimpikan haji mabrur. Pada bagian ini ulama besar Mesir, Sidi Syekh Hasanin Makhluf di dalam kitabnya Dalilul Hajj menjelaskan pada bagian akhir kitab tersebut, wa'lam anna lil hajjil mabruri adaban salasatan. Kata beliau, perlu diketahui oleh kita bersama pada haji yang mabrur, impian kita yang berhaji pengen hajinya mabrur, kata beliau ada 3 adab yang harus dijelaskan. Yang harus kita jalanin agar supaya haji itu benar-benar meraih kemabruran. Ada 3. Tapi waktu kita tinggal 15 menit. Saya ngeri nasi uduk jadi rangginang. Jadwalnya jam 8 kudu sarapan. Lah ini 15 menit lagi. 3 lagi.
sekeburunya aja dari waktu yang ada. Jadi kalau haji kita siapapun orangnya, orang Maharta maupun non Maharta, orang Arab maupun non Arab, kalau pengen hajinya mabrur, ada 3 instrumen yang harus dipenuhi. Kalau hajinya pengen mabrur. Yang pertama, adabun qoblal hajj wa adabun indal hajj wa adabun ba'dal hajj. Yang pertama, adab-adab sebelum berangkat haji. Yang kedua, adab-adab ketika pelaksanaan haji. Dan ketiga, adab-adab setelah beres berhaji. 3 doang, enggak banyak. Jadi gampang diingat-ingat. Ada adab sebelum berangkat haji, ada adab ketika berhaji, dan ada adab sesudah berhaji. 3. Kalau satunya 5 menit pas 15 menit. Benar nggak? Tapi kalau satunya sejam berarti 3 jam. Kalau satunya sehari berarti 3 hari. Kalau satunya sebulan 3 bulan. Kalau satunya setahun 3 tahun. 3. Ini yang harus diingat-ingat. Khususnya ama yang mau haji tahun ini. 3 adabnya. Adab sebelum berangkat, adab ketika berangkat, adab sesudah berangkat haji. Lalu apa adab-adab sebelum berangkat? Banyak. Banyak sekali. Yang harus kita jalani. Yang pertama, islahun niyah. Lempengin niatnya. Ini yang pertama. Kenapa harus lempengin niat? Ini Al-Quran menarik. Berbicara rukun Islam yang 5 pada haji, Allah kasih catatan penting. Di Al-Baqarah Allah jelaskan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Pakai lillah. Bahkan di Ali Imran Allah jelaskan walillah ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pakai lillah. Sampai-sampai Imam Sulaiman Jamal di dalam kitabnya Syarah Tafsir Jalalain, ada kitab tafsir kecil sebagai tafsir dasar dalam dunia pesantren. Kalau mau ngaji tafsir Quran yang paling dasar, dia pintunya tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin Al-Mahalli enggak kelar. Dari mulai Kahfi beliau menjabarkan Al-Quran, baru sampai Al-Fatihah meninggal dunia. Diteruskan oleh muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti dari Al-Baqarah sampai Bani Israel. Jadi pengarangnya 2 orang namanya Jalal, maka disebut tafsir Jalalain. Tafsir 2 kiai Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Karena kecil tafsir ini sejilidlah. Maka ulama
jabarkan lagi biar paham. Salah satunya Imam Sulaiman Jamal dalam tafsir disebut tafsir Jamal. Pada ayat di Al-Baqarah tuh beliau mengata begini, sesudah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata beliau di dalam kitabnya itu dari 4 jilid besar, di jilid 1. Dalam paparan ayat itu beliau kata, limada adhafallahu ta'ala al-hajja wal umrata ilaihi ma'anna jami'al ibadati mudafatun ilaihi ta'ala. Kata beliau, kenapa ya haji ama umroh pakai tambahan kata lillah? Kudu karena Allah. Atimmul hajja wal umrata lillah walillah ala nasi. Pakai lillah. Kenapa pakai lillah? Bukankah semua ibadah, apatah itu sholat, apatah itu zakat, apatah itu puasa Ramadan yang bulan lalu kita kerjakan, bukankah semuanya kudu karena Allah? Tapi tidak ada dalam Al-Quran aqimis sholata lillah wa atuz zakata lillah kutiba alaikumus siyam lillah. Enggak ada kata tambahan itu. Tapi ngapa pada berbicara haji, berbicara umrah, Allah kasih wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kita sih nggak pernah mikirin, ya baca-baca aja, begitu. Ulama pakai mikirin, begitu. Pengen nanya aja kita kagak, apalagi jawabannya, begitu. Itulah lemahnya kita. Ulama itu pikirin, kenapa ini? Begitu. Dan Al-Quran bila ada catatan, itu memberikan satu gambaran yang luar biasa. Bila Al-Quran memberikan sebuah catatan. Begitu saudara. Kenapa begitu? Saking pentingnya meluruskan niat di dalam berhaji. Niatnya kudu lurus berhaji. Haji itu bukan gaya-gayaan. Haji itu bukan sekedar kita mau selfie depan Ka'bah. Tapi di sana ada kepatuhan mengikuti apa yang Allah perintah. Karena di dalam haji dan umrah ini perlu ngelempengin niat. Ampe karena kurang lempengnya niat, ada orang yang mengadakan walimatus safar dikritik. Ngapain mau haji aja pakai gitu-gitu? Pengen disebut haji kali ya, begitu. Ampe pakai walimatus safar ria tuh ria. Dia udah tahu aja kalau tuh orang tuh ria. Padahal yang tahu ria itu Tuhan. Malaikat aja nggak tahu, dia tahu. Kan berarti dia sama Tuhan ya. Orang mau kayak gua nih, nggak perlu begitu-begitu. Ngapain biar orang tahu? Ujungnya mau dia selfie aja depan Ka'bah. Udah begitu, di-share aja di WA grup. Katanya dia ikhlas. Tapi begitu. Kalau memang pengen gak ketahuan orang, satu, dia harus charter pesawat dan dia yang nyupir. Bener nggak? Bener nggak? Lah dia yang nyupir, dia yang jadi pilot.
Kan biar nggak ada orang. Di Ogawa Lima tuh Sapar ngumpul juga. Orang banyak. Tawafnya singkirin semua orang biar dia doa. Kagak begitu ibadah, kagak. Bukan begitu ria dan ikhlas, tapi bukan bagian ini. Kita menerangkannya. Lurusin niat. Sebab niat ini dasar. Dasar sekali. Ada orang hotelnya dekat dengan Ka'bah. Di Tower Zam-Zam lah dia. Tapi enggak nyampe-nyampe Ka'bah. Sholatnya di situ aja di halamannya. Begitu. Begitu. Nyampe enggak? Begitu. Enggak pernah dia lihat Ka'bah. Ngadep, kalau ngadep mah di Maharta juga jadi. Kalau ngadep kan mumpung di sono dia ngelihat ke dalam. Tempat dekat. Enggak nyampe juga. Mana yang begitu orangnya ada di sini lagi. Ah itu nuduh, Enggak benar tuh. Jangan. Mumpung di sono. Mumpung di sono. Ada juga waktu haji. Hotel kita jauh banget. 4 kilo dari hotel ke masjid. Ya di hotel aja. 4 kilo dekat. 4 kilo. Dekat apa jauh? Jauh. Dari Indonesia nyampe sono yang ribuan kilo nyampe. Ngapa tinggal 4 kilo nggak nyampe? Miring. Ini kan niat. Niat. Mau ngapa? Niat. Kan ada bisnya, disebut bis solawat. Apa bis solawat itu? Bukan solawat Nabi. Bis untuk nganterin orang mau sholat 5 waktu. Solawat-solawat itu artinya sholat 5. Pokoknya kalau mau sholat 5 waktu, ini loh bisnya. Pakai gratis. Begitu. Itu bakal ada. Jadi yang pertama islahun niyah. Pada bagian ini yang punya kitab Adab Sulukil Murid, Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menasihati di dalam kitab beliau yang lain. Namanya Risalatul Muawanah. Kata beliau, wa alaika ya akhi bi islahi niyatika wa tafakkudiha wa tafakkuri fiha qabla al-amal fa innan niyata imamul a'mal wal a'mal tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihatan wa fasadan. Kata beliau, saudaraku seiman sekeyakinan, upayakan olehmu untuk meluruskan niat, mendandani niat, mengecek ulang niat, merenungi kembali niat sebelum berangkat ibadah termasuk ibadah haji. Sebab niat ini ibarat solat namanya imam. Dan ibadah haji itu adalah makmum. Baik buruknya orang dalam berhaji bergantung kuat pada baik dan buruknya niat di dalam berhajinya. Sehingga wa atimmul hajja wal umrata lillah memberi pesan yang amat sangat luar biasa bagi kita. Lillah, kudu benar-benar. Karena haji ini potensi untuk tidak lillah jauh lebih banyak. Rapihkan niat kita bahwa kita mau mengunjungi Baitullah, mau mengunjungi.
Niat kita mau ibadah. Kalau niat kita mau ibadah, no comment sama cuaca. No comment sama hotel. Jangan kita kata panas, dingin. Lah kita mau ngecek cuaca apa mau ibadah? Begitu. Itu ada banyak. Begitu. Banyak. Cuaca yang dikomentari. Kadang apa yang dia lihat dikomentari. Pulang dari haji yang didongin, ya Allah di Arab, unta kakinya 4. Nggak usah diharap, Ragunan juga sama. Jadi bukan itu yang didongengin sama orang. Nikmat ibadah, Masya Allah. Dongengin ibadah. Bukan makanan. Bukan tempat. Tapi zat ibadah. Yang harus kita komentari. Sampai ke nama orang. Jangan dongengin, waduh. Di Arab hotelnya jauh. No. Bukan itu. Anda kan berhaji. Bagaimana membuat orang menjadi rindu pengen datang ke Baitullah. Dongengkan yang enak-enak. Begitu. Jangan yang tidak enak. Begitu. Itu adalah hal yang tidak benar. Membuat orang jadi mundur. Niat harus lempeng. Kita mau ibadah. Kalau niatnya lurus, kemudahan demi kemudahan Allah bakal berikan. Tanamkan itu. Niat. Dan ini adalah hal yang paling penting di dalam kita berhaji. Lurusin niat. Karena ini adalah pondasi. Kita mau ibadah. Begitu. Maka lurusnya niat akan melahirkan pertemuan seperti ini. Dari lurusnya niat. Kenapa? Kita mau ibadah. Ibadah di kota suci. Kalau di kota suci kita kudu bebenah. Jangan bersucinya di sono. Tapi bersucinya sebelum ke sono. Kayak Ramadan bulan suci, jangan taubatnya di Ramadan. Kalau taubatnya di Ramadan repot. Begitu, taubatmu sebelum Ramadan. Kalau kita mau main bola, jangan latihannya di lapangan. Tapi sebelumnya, enggak pakai latihan dulu, langsung terjun main bola, keram. Ramadan, bulan suci, dia latihannya di Ramadan, keram. Malam pertama sih semangat baca Quran. Besok berpuasa aja belum. Besok nih nanti malam, besok baru puasa, Senin, begitu umpamanya. Dia baca Quran maghrib, semangat, udah sejud aja. Maghrib, belum juga isya, tarawih belum. Udah sejud setengah, habis tarawih baca lagi. Luar biasa, asiknya. Sampai malam itu tertarik, udah 3 juz, baru juga jam 10. Begitu, sampai jam 12 dia enak, dapat 7 juz. Luar biasa kata dia, ini kita 3 hari, paling lama 4 hari hatam ini. Habis baca itu dia serak suaranya, serak. Karena dia geber, akhirnya gara-gara serak besok pagi puasa kagak baca. Serak. Sampai malamnya kagak puasa juga. Sampai tanggal 25 kagak baca juga, masih. Sampai habis Ramadan enggak baca juga, masih. Tuh, keram dia. Kayak begitu. Keram. Ini yang paling pokok. Maka kalau kita minta maaf satu ke rumahnya, repot.
Cari lagi tetangganya Pak Anu lagi di Cidoko mancing. Tetangga sebelah kiri, di mana po lakimu? Pergilah mancing juga. Begitu, ada aja. Belakang rumah Pak Ranin dirawat Cipondo, mancing juga. Begitu, emang mancing mania. Begitu. Jadi enggak ketemu mulu, mau minta maaf. Biar efisien, kumpulin dalam satu tempat. Kayak begini. Maka bikinlah orang walimatus safar. Buat apa? Minta maaf biar efisien. Kumpul bareng. Begitu. Di samping minta doa. Karena butuh iringan doa. Kelancaran kita dalam ibadah haji bisa jadi dari iringan doa orang-orang. Makin banyak yang menghadiri dan mendoakan kita, makin banyak kesempatan untuk diberi kemudahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Islahun niat ini satu daripada 3 adab pada bagian adab pertama. Adab sebelum berangkat, dandani niat. Tapi kalau ngelihat jam udah lewat 5 menit. Saya gatal juga. Jam 9 saya harus bicara di Kreo. Jam tengah 11 harus bicara di Cilincing. Bingung saya. Saya ini keluar rumah dari tengah 4. Tadi habis pembukaan pengajian subuh di Jagakarsa. Saudara sekalian, niat ini dah lempengin. Beneran, khususnya ini Pak Afkar dan kawan-kawan. Doain saya biar bisa haji juga tahun ini. Gitu. Moga ketemu kita. Begitu. Saudara sekalian, islahun niyah penting dalam haji. Maka ini yang ditekankan betul-betul. Kalau kita udah dapetin islahun niyah, kemudahan demi kemudahan Allah buka. Nabi janji bagi orang yang haji, al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang haji, orang yang umroh tuh tamu kehormatan Allah. Tanemin nih di hatinya. Kalau udah lurus niat, kita mau jadi tamu Allah. Tamu Allah. Taruh lagi di otak, kita menjadi tamu Allah. Kita menjadi tamu Allah. Ini yang harus diputar-putar di otak kita. Kenapa? Karena kemudahan itu bila kita sesudah meluruskan niat tertanam dalam hati, kita jadi tamu Allah. Jangan dengerin tuh tetangga yang ngomong, lo di sono begini-begini. Gua waktu umroh jadi udah puyeng dulu. Belum umroh udah stres. Gua ngeri, lu kan dulu main bola, bukan nyari bola, nyarinya kaki orang mulu. Gua ngeri lu nanti di sono bakal ditendang-tendang orang. Begitu, tendang orang. Jadi, waduh, ini bagaimana ini? Dia udah bingung. Ditakut-takutin mulu. Dulu kan lu nonjok orang, gua ngeri disentok ditonjok doang. Begitu. Begitu. Dulu kan lu tukang tampar-tamparin tembok, emang dia melester.
Lu ngeri di Solonya takut ditampar doang. Ini namanya nakut-nakutin. Orang menjadi tamu Allah. Ini kita jadi tamunya, mereka aja dihormati, tuh makanan udah siap. Itu baru tamu hamba Allah, ciptaan Allah. Dan Nabi suruh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa orang yang beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, hormati tamunya. Nabi udah nyuruh kita menghormati tamu. Dan kita menjadi tamu Allah. Masa ya Allah tidak hormati kita? Buang tuh pikiran macem-macem di otak kita. Kita mau jadi tamu. Enak jadi tamu itu. Segalanya disiapkan. Minuman dikasih, nggak perlu bawa. Makanan dikasih. Tamu. Ini yang harus di otak. Kita menjadi tamu. Tamu itu pasti dihormati. Pasti dijamu. Jadi jangan takut. Allah itu bukan kayak preman. Yang kita kalau habis nonjok dia, kalau main di kampungnya, awas gua tunggu di kampung gua. Kagak. Kalau Allah mau ngukum kita bukan di Mekah. Di sini aja waktu main di Asem tuh, Asem. Emang tahu? Ya. Enggak usah nunggu di sono. Kan waktu berbuat dosa aja di sini juga Allah tahu. Ngapa nunggu di sono? Ini nih karena salah niat. Orang tamu mah dihormati, nggak ada digebukin. Mungkinkah ada seorang tamu yang digebukin tuan rumah? Jawabannya bisa saja. Yang bagaimana? Bila tamu itu masuknya lewat jendela. Bener nggak? Kalau masuknya lewat jendela, kira-kira diapain? Gebukin. Kenapa? Maling. Sedangkan perintah Allah dalam Al-Quran, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah Allah lewat pintu-pintunya. Jangan lewat jendela. Lewat pintu, saudara. Jangan lewat jendela. Jadi jangan takut, Pak. Jangan takut. Ntar gue ini punya penyakit. Ya Allah. Allah. Kita yang puyang-puyang katanya. Gue sehat. Sampai ono mati juga. Jadi jangan berpikir ini. Kita mau ibadah. Memenuhi panggilan Allah. Dan manfaatkan ini perjalanan. Sebab nunggunya lama. Nunggunya lama. Masa sesuatu yang dinanti lama lalu disembarangin? Ini tidak benar. Manfaatin sebaik-baiknya. Belajar yang matang tentang ilmul manasik. Segini aja dah. Masih panjang, udah jam 8 lewat 1/4. Masih banyak. Ini adab sebelum berangkat aja masih banyak nih. Ya, nanti kan ada daripada pembimbingnya nanti yang nerangin. Bagaimana kiat-kiat haji mabrur. Begitu. Bagi kita bersama yang hadir patutlah baca Fatihah. Mendoakan beliau-beliau ini semua. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan ibadah di Mekah dan Madinah. Allah berikan taufik dan inayah. Allah berikan sehat batin dan lahirnya. Allah berikan hajinya mabrur. Dan segala apa yang diharapkan semuanya mudah-mudahan Allah wujudkan. Al-Fatihah.
buat semua yang hadir. Kita pun juga mendoakan, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk bekal ibadah. Allah mudahkan jalan dengan Rahman dan Rahimnya, bisa ziarah ke Baitullah, bisa ziarah ke Rasulullah, tidaklah wafat melainkan sesudah berhaji berumrah. Al-Fatihah.